See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Saya adalah petugas kebersihan pasar. Saya biasanya mulai bekerja sekitar pukul 17.30 sampai selesai. Karena biasanya kalau sudah jam seperti itu, para pedagang-pedagang yang di pasar sudah mulai sepi. Bisa dikatakan pasar ini cukup semrawut antara pedagang pakaian dan pedagang-pedagang sayur itu campur aduk tempatnya. Dulu biasanya para pedagang pakaian akan berjualan di basement, dan para pedagang sayur dan ikan ada di tempat bagian luar pasar. Mengingat mungkin para konsumen malas untuk ke pasar, malas untuk tawar-menawar, dan datang ke pasar yang becek dan ramai. Apalagi sekarang e-commerce sudah berjamuran. Berbagai macam model pakaian yang diinginkan itu sudah tersedia dalam satu genggaman. Tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, namanya juga semakin hari kemajuan zaman itu semakin berkembang. Kembali lagi pada pekerjaan saya, jadi hari itu tugas saya membersihkan, katakanlah blok A di bagian depan pasar. Biasanya saya akan jeda sejenak untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian melanjutkan pekerjaan. Jarak dari pasar ke masjid itu mungkin nggak sampai 20 meter. Waktu itu satu shift hanya terdiri dari 4 orang pekerja saja. Terbagi dalam beberapa kelompok-kelompok atau blok-blok di bagian kanan, depan, belakang, dan kiri. Kebetulan hari itu saya kerja di bagian depan. Malam itu lampu pasar tidak seterang benderang seperti biasanya. Penerangannya bisa dikatakan ala kadarnya. Lampunya hanya berwarna kekuningan dan redup. Kadang-kadang saya tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi karena sudah terbiasa, saya pun tidak mempermasalahkannya. Semua pekerjaan sedikit lambat karena terhambat gerimis. Memang ada banyak terpal-terpal yang dipasang di sepanjang jalan tempat saya membersihkan sampah. Aroma busuk tentu saja sudah terbiasa saya cium. Karena kotoran-kotoran ikan bercampur sayur-sayur busuk itu, jadi bisa dikatakan sudah menjadi makanan saya sehari-hari. Tapi hari itu berbeda. Ada aroma busuk yang aneh yang saya cium. Saya tidak menghiraukannya. Saya tetap bekerja, mengumpulkan sampah dalam satu titik sebelum ada mobil truk sampah yang menjemput. Dari kejauhan, mungkin karena gerimis, ruko yang berada di pasar itu tutup agak cepat. Biasanya masih ada koko-koko yang sedang berada di dalam rukonya. Hari itu benar-benar sepi. Teman-teman saya yang bekerja di titik lain seperti raib begitu saja. Padahal biasanya saya mendengar seperti suara sapu lidi atau suara mereka yang kadang-kadang sedang bernyanyi. Aroma busuk semakin menusuk indera penciuman saya. Saya pikir ini bukanlah aroma-aroma busuk biasa.
karena aromanya membuat mual dan pandangan mata saya kabur. Tapi lagi-lagi saya tidak mikir yang aneh-aneh. Saya masih berpikir mungkin saya terlalu kecapean atau masuk angin. Sampai tiba-tiba dari onggokan-onggokan tumpuan sampah yang sudah saya kumpulkan tadi, ada sesuatu, entah apa saya menyebutnya. Ia sedang duduk jongkok dan berwarna hitam. Dari kejauhan, rambutnya seperti agak gimbal, seperti tidak disisir dalam jangka waktu yang lama. Saya pikir, atau mungkin dia ODGJ yang memang sering berlalu lalang di pasar. Tapi anehnya, ketika saya dekati dan saya usir, tiba-tiba sesuatu yang berjongkok itu melesat dengan cepatnya. Ia seperti melesat, seperti lompat jauh, dan naik ke atap pasar yang tinggi, lalu hilang begitu saja. Di situ saya langsung kaget, langsung merinding. Sesuatu tadi itu apa? Tubuh dan kaki saya itu langsung kaku. Bahkan saya ingin berteriak memanggil teman saya pun tidak bisa. Tiba-tiba ada teman saya yang posisinya lebih dekat daripada tempat saya berdiri. Ia langsung menghampiri saya dan berada di belakang saya. Waktu itu saya masih melamun dan shock. Kemudian teman saya bertanya kepada saya, "Kamu kenapa?" Saya hanya menunjuk-nunjuk ke arah bagian atap pasar yang tinggi. Waktu itu saya gagap. Saya sulit untuk ngomong, untuk menjelaskan apa yang saya lihat. Terus teman saya bilang kepada saya, istighfar dulu, istirahat dulu. Kemudian lama-lama keadaan saya mulai membaik. Itu adalah pengalaman saya. Saya belum pernah sebelumnya melihat hal-hal seperti itu. Walau terjadinya hanya sepersekian detik, saya tetap saja merinding dan terkejut. Setelah kejadian itu, beberapa minggu kemudian, kejadian yang sama menimpa teman saya. Saat itu karena sedang bulan puasa, bisa dikatakan pasar lebih kotor dari biasanya. Saya bersama teman saya gak ada yang pernah bercerita tentang beberapa gangguan yang pernah kami alami. Dan waktu itu teman saya tidak sholat maghrib, katanya agar pekerjaannya cepat selesai. Padahal kami sudah bilang, sholatlah dulu, pekerjaan nanti bisa dikerjakan sama-sama dan bisa cepat selesai. Tapi dia tetap ngeyel. Jadi ya sudah, kami tinggal teman saya itu sendirian. Setelah kami kembali dari musola, teman saya yang satu ini sudah bengong di sekitaran onggokan sampah. Tadinya saya kaget. Saya pikir itu adalah makhluk yang pernah saya lihat. Tapi setelah saya mendekat, dari belakang tampilannya kayak manusia. Ya, ternyata benar. Itu adalah teman saya yang bengong sambil garuk-garukin sampah. Dan anehnya, dia seperti makan sampah di tumpukan itu. Sontak kami langsung panggil-panggil namanya. Sebut saja dia Fadil. Fadil.
Istighfar, Fadil. Waktu itu Fadil benar-benar seperti orang lain. Pikirannya kosong. Sampai tiba-tiba saja dia tersenyum menyeringai, marah karena kami ganggu keasikannya. Kami terus berteriak kepada Fadil, "Fadil, istighfar, Fadil, istighfar." Namun sepertinya dia malah marah. Dia berusaha untuk mengejar kami. Dan anehnya, ketika ia berusaha mengejar, jalannya itu bisa dikatakan sambil jongkok. Saya yakin waktu itu pasti Fadil sedang kesurupan. Terus tiba-tiba saja sebelum dia sadar, dengan sendirinya dia tertawa terbahak-bahak, kemudian jatuh di atas lantai. Dan saat jatuh terkapar seperti orang pingsan, saya dan teman-teman melihat ada sekelebatan yang melompat-lompat dari atap satu ke atap lainnya. Sayangnya setelah Fadil jatuh pingsan, dia agak lama untuk penyembuhannya. Bahkan hampir dikatakan berbulan-bulan dia tidak masuk bekerja dan digantikan dengan orang lain. Kami sendiri tidak tahu apa penyebab pastinya. Ketika kami mencoba untuk menjenguknya, dia pun tetap tidak mau bercerita apa-apa. Kata ibunya, Fadil kadang-kadang seperti orang biasa, tapi kadangkala ada sesuatu yang membuat dia merenung, melamun, dan hanya Fadil sendiri yang tahu alasannya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.